cerdas bermedia sosial. Awas pesannya Pak Rangga dan Pak Novi, jarimu adalah harimaumu. Hati-hati, saya tanya, siap melawan hoax Bapak Ibu? Siap untuk melakukan saring sebelum di-sharing Bapak Ibu? Siap untuk melakukan klarifikasi bertabayun sebelum menyebarluaskan informasi, siap? Try to keep me down, but I'll put the flame out. You can't get to me. Throw your sticks and your stones, go break all of my bones. You won't make my soul. You can't get to me. And there is no barricade that I can't tear away. Shoot me down to fire away, away. But I'm a heavyweight. Push me down to the ground. What goes around comes around. You won't put the flame out. You can't get to me. Say what you wanna say. Go take it all away. But I'm here to stay. No, you can't get to me. And there is no barricade that I can tear away. Shoot me down to fire away, away. But I'm a heavyweight. I'm a heavyweight. I'm a heavyweight. I'm a heavyweight. Sebelah mari Bapak dan Ibu dari Islam itu kita harus selalu menggunakan milik. Sekali lagi kami sangat bangga dan kita beri apresiasi yang tinggi dari PNF Kota Blitar ya. Kita beri aplaus luar biasa. Mantap. Dan sudah tahun kedua gitu. Semoga PNF makin jaya dan semakin maju. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kami langsung ya tentang ini ya, membentuk masyarakat cerdas anti hoax melalui lembaga pendidikan yang berintegritas. Sangat tepat sekali bahwa hoax itu apa? Menarik sekali Bapak dan Ibu ya. Bahwa hoax itu adalah kepalsuan ya, yang sengaja dibuat untuk menyamakan sebagai kebenaran. Dan akhir-akhir ini sudah sangat menjadi problem di seluruh negara, termasuk Indonesia. Karena apa? Generasi milenial itu hampir setiap hari selalu pegang HP. Baik, acungkan jari, silahkan bertanya. Yang bertanya dapat door prize. Yang pertama door prize-nya ucapan terima kasih dari saya. Yang kedua dapat snack yang sudah panjenengan makan sendiri tadi. Baik, acungkan jari. Yuk. 1, banyak. 2, 3. Baik. Ini Pak, saya mau tanya. Oh iya, nama saya Bu Ulfatil Hasanah dari Udana Blitar. Terus pertanyaan saya mau tanya tentang, saya juga kan pernah Pak itu dikirimin kayak berita-berita tentang makanan.
Ya makanan biasanya kalau orang Muslim apa itu ada kandungan babi, ada yang macam gitu, kayak permen, kayak apa itu kan biasanya ada kayak gitu Bapak. Itu saya minta penjelasannya bagaimana cara menetralisirnya. Terima kasih. Indonesia. Nama saya Anissa Rianisa, saya dari pendidikan non formal Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini diamanai untuk mengisi stand di sebelah kanan Bapak Ibu semuanya. Tepuk tangan yang dari Jogja datang ke Blitar. Terima kasih Mbak. Teman-teman pasti sudah mengetahui ya jurusan pendidikan non formal itu seperti apa, karena Bapak Ibu semuanya yang ada di sini itu berada di bidang pendidikan non formal. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwasannya dari awal kalau masyarakat cerdas dan masyarakat anti hoax ini diadakan untuk terutama dari bidang pendidikan non formal untuk mengatasi bagaimana sih kita supaya lebih cerdas lagi terhadap hoax. Nah, pertanyaan saya adalah hoax itu adalah permasalahan yang sangat merugikan bagi semuanya, semua pihak. Dengan adanya dampak-dampak yang sudah disampaikan tadi, maka urgensi untuk mengatasi hoax itu sangat penting dan sangat jelas untuk harus kita lakukan. Nah, tapi hingga saat ini, hingga tahun ini hoax itu belum mereda, bahkan sampai detik ini. Nah, itu apa sih sebabnya? Kenapa sih kok belum mereda? Apakah jalan keluar seperti sosialisasi penyuluhan seperti ini tuh dirasa kurang, atau pengembangan karakter yang sudah disampaikan tadi itu dirasa kurang? Pertanyaan sangat menarik. Bagaimana tentang ya hoax makanan ya? Jadi memang seringkali makanan itu sering beredar ya, tentang misalkan isu, oh ini makanan ini mengandung misalkan bahan-bahan kimia. Contohnya ini dobong. Ini disebarluaskan. Nah, akhirnya dampaknya kan banyak orang yang khawatir ya. Nah, untuk mengecek, memang coba diklik BP POM ya. Di situ ada webnya yang khusus menangani bidang makanan. Di situ bisa diklik, bisa di search, mencari klarifikasi di sana. Salah satunya di BPOM, di webnya yang pemerintah khusus yang menangani makanan. Ngoten nggih. Terima kasih. Kemudian yang kedua dari Mbak dari PLS ya. PLS Universitas Yogyakarta. UNJ ya. Kebetulan saya juga PLS. Saya PLS UM. Nah, satu ya, mengapa hoax ini kok tidak mereda? Ini pertanyaan menarik. Jika hoax sudah mereda, berarti dunia sudah kiamat. Apa artinya? Hoax itu suatu hal yang sangat mustahil untuk mereda. Bahkan Google, kemudian Google itu mengatakan belum sanggup untuk mengendalikan berita hoax. Jadi dari media-media sosial, para penciptanya mengatakan belum sanggup untuk memblokir bahasanya. Nah, kemudian Kominfo sudah hampir tiap hari ya, selalu memblokir akun-akun yang menyebar berita-berita hoax. Misalkan sehari diblokir ada 1000 ya, kemudian besok lagi udah muncul lagi 3000. Terus muncul akun-akun baru, baik itu web yang bersifatnya bersifat berita-berita hoax. Jadi kalau bicara mengapa belum reda, ini terus lahir ya. Kenapa? Tadi pertanyaan yang nomor 3 ya, termasuk yang keempat ya, kaitannya nomor 4. Kenapa ada orang itu yang punya ini tabiat ya, punya karakter itu suka menyebar berita hoax. Kenapa? Dengan itu semacam psikopat bahasa. Kalau dalam kajian psikologis namanya psikopat. Ada psikopat itu apa? Ketika melihat orang lain menderita,
dia merasa bahagia. Kemudian orang-orang yang punya kelainan jiwa itu, dia punya akses, punya media untuk melakukan itu. Kemudian nyambung lagi, dalam teori sosiologi kriminologi, ada teori sosiologi kriminal. Itu memang ada orang yang memang dia itu tabiat atau karakter suka berbuat jahil, baik untuk hanya kepentingan hobi, kripto itu hobi ya, walaupun punya duit tetap dia ngambil. Tapi ada juga yang memang untuk kepentingan ekonomi, dia memang kriminal lewat akses media sosial dan juga teknologi. Yang baru saja kita sering dengar di bank di Blitar ya, baru saja kena skimming. Pak, nanti sekalian juga dicek informasinya itu di Kominfo. Kominfo itu sudah bisa, jadi linknya di copy, dipaste aja. Apakah ini kemudian asli atau disinformasi? Artinya berita itu benar atau tidak benar, itu bisa dicek. Nah, khusus untuk Mbak siapa tadi? Mbak Anis. Nah, kuncinya satu Mbak, menambahkan Pak Novi bahwa kenapa konten hoax itu kemudian selalu saja bermunculan. Konten-konten hate speech itu kenapa selalu bermunculan, selalu banyak yang bermunculan? Karena apa? Orang hidup itu selalu membutuhkan informasi. Ada yang tidak butuh informasi di sini? Ya kan? Ada? Semua butuh informasi, dan informasi selalu mengikuti perkembangan teknologi. Dulu orang tahu, ya kan? Orang tahu berita dari surat kabar. Surat kabar kemudian berkembang menjadi radio. Radio karena kurang ada visualnya, maka dibuatkan televisi. Televisi sekarang sudah ada yang gepeng. Dari gepeng kemudian muncul menjadi televisi digital. Kuncinya satu sebenarnya, kenapa kok masih ada? Ya, karena kita belum melakukan perlawanan terhadap hoax itu. Jadi jika hoax ingin benar-benar habis, ya kan, walaupun tidak habis sampai dengan akarnya, minimal kita bisa mengurangi dampak dan potensinya. Rajin-rajinlah untuk patroli media sosial, laporkan konten-konten yang berbau hoax, yang istilahnya bisa memecah belah bangsa ini, terutamanya juga yang berkaitan dengan konteks pembunuhan karakter seseorang. Karena abuse itu sudah ada sejak tahun 1946 di Undang-Undang KUHP bahkan, ya kan, memburukan citra seseorang itu diburukan, mencemarkan nama baik rasanya. Nah ini malah bagus ya. Sampai saking menggebu-gebunya saya, terutama yang itu tadi, terutama tahun 1946 itu sudah ada pasal mencemarkan nama baik di KUHP kita, dan sampai saat ini juga masih berlaku pasal itu, sehingga jika ada sesuatu yang kemudian itu sudah diindikasi hoax dan diindikasi bisa memecah belah yang namanya disintegritas, ya, bisa terjadi namanya disintegritas, bisa memecah belah yang namanya bangsa Indonesia, laporkan itu. Insya Allah sedikit-sedikit hoax akan terkurangi. Ya, yakinlah bahwa kita semuanya bisa. Oke, terima kasih. Itu dari saya kembalikan lagi pada Pak Moderator. Kesempatan ini izinkan saya selaku moderator menyampaikan benang merah kesimpulan pada Sarasehan sore hari ini. Pertama, bahwa hoax atau berita bohong atau fake news adalah sesuatu yang sangat membahayakan dan siapapun bisa terpapar. Tidak hanya orang biasa, bahkan orang cerdas, berpendidikan, bahkan berlevel pendidikan tinggi pun bisa terpapar. Sudah banyak diberikan contoh oleh kedua narasumber. Yang kedua, kuncinya adalah kita lawan dengan literasi. Kita lawan dengan cerdas bermedia sosial. Awas, pesannya Pak Rangga dan Pak Novi, jarimu adalah harimaumu. Hati-hati, saya tanya, siap melawan hoax Bapak Ibu? Siap untuk melakukan saring sebelum di-sharing Bapak Ibu? Siap untuk melakukan klarifikasi bertabayun sebelum menyebarluaskan informasi, siap?
Terima kasih, mudah-mudahan yang kita ikuti mulai awal sampai akhir tadi mudah-mudahan menjadi nilai ibadah bagi kita semua. Terima kasih Mas Rangga, terima kasih Pak Novi, terima kasih pada panitia dan segenap hadirin undangan dan peserta. Mudah-mudahan lain kali kita bisa berjumpa kembali dalam sarasean selanjutnya. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, PNF bisa mengadakan sarasean lagi. Kalau ada jarum yang patah, tolong jangan dimasukkan ke dalam lemari. Kalau ada moderator yang salah, tolong jangan dilaporkan pada Pak Polisi.